Kekayaan alam yang melimpah, terkandung di dalamnya dari darat hingga lautan, menjadi bukti akan kasih sayang Tuhan kepada seluruh umat manusia. Desiran angin laut, gemuruh ombak di pantai, disertai sinar matahari yang mulai tampak dari persembunyiannya, tanda pagi akan segera datang. Manusia mulai berjibaku untuk mencari rejeki yang dihamparkan untuk semua insan yang bersungguh-sungguh mencarinya. Dengan segala profesi pekerjaan, bergerak menyambut pagi untuk memulai beraktivitas. Kota Manado dianugerahi sektor perikanan yang berlimpah, mampu memenuhi kebutuhan bagi masyarakatnya, baik di dalam maupun di luar kota Manado. Berlimpahnya hasil perikanan seperti ikan, tidak hanya memberikan dampak positif, tetapi juga dampak negatif. Tidak terkelolanya limbah ikan akan berdampak buruk pada lingkungan. Ibu Cahyani adalah seorang ibu rumah tangga yang tidak biasa. Ia mampu mengubah limbah sisik ikan bernilai ekonomi tinggi dengan seni kreativitas yang dimilikinya. Dalam perjalanannya, ia tidak hanya mengubah limbah, tetapi mampu menginspirasi, memberdayakan, mengedukasi, dan bergerak bersama untuk kemajuan wanita-wanita di sekelilingnya. Inilah kisahnya. Ya, cerita ini banyak saya mulai sejak tahun 2012 ya. Waktu itu saya setiap hari ngantar jemput anak saya 3. Waktu itu yang kecil masih kelas 2 SD, yang kembar kelas 5 kalau nggak salah, 4 atau kelas 5. Setiap hari saya ngantar mereka naik Scoopy, yang kecil di depan, yang kembar di belakang. Jadi setiap hari saya antar, di sana saya tungguin sebentar. Biasanya saya nunggu di kantin. Pada saat itulah saya lihat pegawai kantin sedang membersihkan ikan. Saya lihat kok sisik bagus begini dibuang ya. Saya coba-coba, saya bawa pulang, saya bersihkan di rumah, kemudian saya bikin anting. Kok bagus, saya pakai. Kemudian teman-teman saya lihat, mereka suka. Pertama saya kasih, ternyata bagus juga nih kalau saya jual. Jadi waktu itu saya lihat kan sampah ya, karena terinspirasi dari yang kantin itu, saya kalau ke pasar, saya ke penjual ikan. Di penjual ikan saya tungguin ya, karena di sini kalau sisik ikan itu saya bisa ambil kalau ada yang beli ikan. Sedangkan nggak mungkin lah saya waktu itu mau beli ikan kakap 1 meter itu. Jadi saya tungguin, kadang saya ke sana bolak-balik sampai sudah ada yang beli itu ikan. Sisiknya dibuang, saya ambilin tuh di lantai walaupun sudah kotor-kotor. Jadi itu sampah ya.
saya bawa pulang. Kemudian saya cuci bersih, saya rendam dengan deterjen semalam. Besoknya, kemudian saya angin-anginkan, besoknya sudah kering. Nah, dari situlah kemudian sudah bisa saya olah untuk bisa menjadi anting, bisa digelang. Awal dari situlah saya ingin mengembangkan lebih fokus lagi sisik ikan yang ternyata banyak sekali limbah ini ada di Sulawesi Utara. Nah, terus coba aku bikin sini di sini. Ini tuh, ini begini. Ya, baru nanti ini kalau isi rem tuh, nah nanti begini. Yang tuh, bisa jadi begini, Jadi saya memulai ini kadang banyak juga yang memandang sebelah mata. Jadi saat saya pameran atau saat saya menawarkan atau saya kadang mereka bilang, apa sih ini cuman sisi ikan, kenapa sih dijual mahal, ini cuman limbah. Saya jual, ya memang pas saya jual waktu itu awal-awal di Dinas Koperasi kan ada stand di Mantos ya, saya disuruh pameran di situ. Ada apalagi kalau ada namanya anak cewek-cewek lihat saya jual antik waktu itu masih 25.000. Cuman limbah, cuma dumi kayak gini, harganya kok 25.000. Jadi banyak sekali yang memandang sebelah mata. Sepertinya ini limbah ini kenapa sih bisa dijual mahal gitu ya. Nah, tapi saya di situ tidak patah semangat. Kemudian saya juga untuk lebih produk saya ini, saat saya mendapatkan pesanan banyak, saya bisa memenuhi. Saya juga menggandeng tetangga sekitar. Di situ mereka juga saya beri edukasi bahwa ini limbah ini bisa untuk sisik ini bisa untuk meningkatkan ekonomi keluarga. Jadi awalnya sih saya cuma memberikan mereka kerjaan yang ringan-ringan gitu ya, supaya mereka mengenal dulu, membantu saya, kemudian mereka juga akhirnya bisa berproduksi. Biasanya saya kasih saya kalau ngajar memang yang bahan ada di sini, tapi kalau kelapa enggak, ini juga mudah sekali, tapi ya itu harus ininya jumlahnya, karena dia buka tidak mudah ya untuk mencapai sesuatu sampai saat ini ya, perlu waktu lama dan perlu perjuangan banyak, dengan suka duka, banyak air mata, banyak kegagalan, banyak kejatuhan. Jadi saya merasakan sungguh luar biasa perjalanan saya. Saya kadang begini, kalau tuh saya suruh mengulangi, saya sudah gak sanggup lagi, karena begitu beratnya perjuangan saya untuk mencapai titik sekarang ini. Setelah 7 tahun ini ya, saya sekarang dipercaya untuk menjadi instruktur itu sejak tahun 2017. Saya juga punya sertifikat untuk instruktur kerajinan. Jadi dari Perindak saya beberapa kali mengajar di kabupaten-kabupaten, kemudian dari perindustrian, kemudian dari koperasi saya juga jadi instruktur untuk pelatihan kerajinan. Jadi saya bersemangat sekali bisa menularkan ilmu saya supaya bukan hanya saya yang berhasil, saya ingin lingkungan saya juga berhasil. Nah, kita mau bikin itu kalung, coba Mary kali ya. Nah, kalau kita mau bikin ini, pernah saya kirim ke Amerika itu nih. Berapa biji ya waktu itu, ada pesanan yang model begini. Ini anting nih, dari sisik yang saya susun ini bisa jadi anting. Kemudian kalung ini juga, ini kalau dipikirkan nih, hanya dari limbah-limbah ini. Setiap saya pameran selalu saya ditanya, ibu potong pakai apa ini bergerigi ini? Ya ini sih yang motong Tuhan. Jadi ini memang asli
asli di Jawa jarang dapat sisik ikan sebesar ini. Ini kakap 1 meter ini. Ini sisiknya cantik sekali. Ini cuma saya cuci bersih, bisa mengkilat seperti ini. Kemudian kalau saya susun bisa jadi bros yang indah. Saya tidak pernah merubah bentuk misalnya digunting atau apa, tidak. Jadi yang kecil saya pakai anting begini, yang besar nanti saya pakai bros gitu, menyesuaikan dari bentuk sisik ikan. Saya dibina juga oleh rumah BUMN ya, rumah BUMN sejak 2017. Memang pada saat itu saya pertama kali itu saya ikut waktu itu menghadiri acara pembukaan rumah BUMN itu 2017. Waktu itu pembukanya di Air Madidi. Jadi produk saya ada di rumah BUMN Manado itu sejak 2017, sejak awal dibukanya rumah BUMN di tahun 2017. Jadi banyak sekali yang bisa saya dapatkan karena di rumah BUMN itu sering diadakan pelatihan-pelatihan, mendatangkan narasumber. Kemudian dari rumah BUMN juga saya bisa mewakili BRI wilayah untuk BRI Craft. Jadi BRI Craft tahun Februari 2019. Di situ ada 33 pengrajin se-Indonesia. Di situ saya memang ajang lomba. Kemudian tahun 2019 juga bulan Desember saya mewakili rumah BUMN di BRI Trainer di Jakarta. Di situ saya bisa bertemu sama presiden, diapresiasi produk saya oleh presiden.